pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Agronews kembali hadir untuk Anda. Bersama saya Arista Damelia, kita jalan bersama. Ini dia Agronews selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, mengawali Agropolitan News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Ya pemirsa, kita masuk ke informasi utama. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Surabaya berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, dan juga Dinas Koperasi Kota Batu meluncurkan program inovasi Jatim Truly dan memberikan stiker kepada PKL yang ada di kawasan alun-alun Kota Batu. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Surabaya berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kota Batu, Dinas Pariwisata Kota Batu, dan Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan bersama anggota Komisi 9 DPR RI Krisdayanti meluncurkan program inovasi Jatim Truly dan memberikan stiker kepada PKL alun-alun Batu. Keamanan pangan di Kota Batu sangatlah penting dalam menunjang kegiatan pariwisata di Kota Batu, di mana pedagang kreatif lapangan yang berjualan di alun-alun Kota Batu merupakan salah satu komunitas pedagang yang menunjang potensi wisata di Kota Batu. Kepala BPOM juga telah melakukan beberapa kegiatan yang dilakukan, seperti bimbingan teknis untuk PKL supaya memahami tentang bahan pangan atau makanan yang boleh dijual atau tidak, sehingga masyarakat mendapatkan kepastian bahwa bahan pangan yang dibelinya di pasar aman. Kepala Diskoperinda Kota Batu juga menyampaikan bahwa petugas BPOM di Surabaya sudah menguji berbagai sampel makanan yang telah disampling di alun-alun Kota Batu. Pengujian cepat menggunakan tes kit diperuntukkan untuk mengetahui kemungkinan adanya bahan berbahaya yang sering disalahgunakan pada makanan olahan seperti boraks, formalin, dan lainnya. Dari Kota Batu, Vicky ATV melaporkan. Sementara itu pemirsa, tanah gerak di Dusun Ganten, Desa Tulungrejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang menyebabkan sejumlah rumah, dinding dan lantainya retak. Dua kepala keluarga terpaksa diungsikan karena rumahnya mengalami rusak parah, lantainya pecah dan ambles hingga 30 cm.
15 rumah di Dusun Ganten, Desa Tulungrejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang kondisinya mengkhawatirkan akibat pergeseran tanah. Kerusakan rumah warga akibat tanah gerak, rata-rata pada dinding dan lantai pecah hingga ambles 30 cm. Dari 5 rumah yang terdampak tanah gerak, 2 rumah mengalami kerusakan cukup parah hingga penghuninya harus diungsikan ke rumah saudaranya. Maimunah, salah satu warga korban tanah gerak, mengaku jika awal mulanya tanah gerak terjadi pada hari Selasa dan mengalami keretakan cuma 1 cm. Namun selang waktu hujan deras terus-menerus, terjadi keretakan semakin meluas dan lebar dan menyebabkan tidak berani tinggal di rumah, khawatir tertimpa reruntuhan rumah. Parah. Parah. Kenapa itu? Retak atau enggak? Ya. Malah parah dari yang kemarin. Terus saat ini ibu sendiri tinggal di mana? Di apa? Di rumah saudara. Sekarang tinggal di rumah anak. Di rumah anak. Tahunya ibu kalau itu retak parah itu awalnya gimana, Bu? Awalnya itu keras gitu. Bunyi. Ya bunyi keramiknya gitu. Rak itu. Sementara pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang menjelaskan, awalnya informasi dari warga mulai Selasa ada salah satu warga yang rumahnya retak serambut, kemudian bertambah terus sampai 30 cm hingga melebar. Rumah yang terdampak berjumlah 15 rumah dan 2 kepala keluarga harus meninggalkan rumahnya karena mengalami keretakan cukup parah. Terkait hal tersebut, pihak BPBD melakukan pendekatan kepada masyarakat ketika ada perubahan pergerakan tanah. Selain itu juga dihimbau masyarakat agar segera keluar dari rumah dan mencari tempat aman. Informasi dari warga itu dimulai pada hari Selasa, itu ada satu rumah yang mulai ada retakan, tapi masih kecil kayak satu rambut gitu masih retakannya. Tapi setelah itu setiap hari bertambah. Dan sampai hari ini sudah ada yang lebih dari 20 cm pergerakan tanah itu. Jadi ada yang turun, ada yang melebar, itu ada yang lebih dari 20 cm. Antara yang tadi malam kami datang itu masih 1 cm, sekarang bisa sudah lebih dari, ada yang lebih dari 5 cm. Kayak yang tadi yang di atas itu tadi malam itu masih kurang lebih 20 cm kita datang itu. Sekarang sudah lebih dari 30 cm amblesnya tanah. Berapa rumah, Pak? Untuk yang terdampak yang ada retakan rumah itu kurang lebih ada 15 rumah. Nah itu yang ada yang mulai rusak ya kecil-kecil lah. Artinya yang sudah baru mulai retak-retak sampai yang rusak parah yang ada 2 rumah yang sudah tidak bisa ditempati. Hingga kini akibat tanah gerak, 15 rumah yang terdampak tanah gerak, 13 rumah diantaranya masuk kategori rawan dan 2 ditinggal mengungsi oleh pemiliknya dikarenakan sudah tidak layak huni. Dari Kabupaten Malang, Yan ATV melaporkan. Ya pemirsa, beragam informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda. Tetaplah bersama kami di Agronews. Kata ajaib, sederhana namun bermakna. Maaf, tolong, dan terima kasih. Pertama, jangan pernah gengsi bilang maaf. Kedua, jangan pernah terlalu sombong untuk bilang tolong. Ketiga, jangan pernah lupa bilang terima kasih. Selamat! Kota Batu meraih Piala Adipura 2022. Penghargaan Piala Adipura 2022 ini adalah hasil kerja keras semua pihak, termasuk penyapu jalan, masyarakat,
dan pedagang yang berjualan di jalan yang peduli terhadap sampah. Sekaligus sebagai simbol bagaimana kita bergotong royong menjaga Kota Batu dengan lingkungan yang selalu bersih dari sampah, nyaman dan rapi, sehingga indah dipandang sebagai kota wisata Batu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Untuk mendukung program pemerintah, Agropolitan Televisi mengajak Anda untuk beralih ke siaran TV digital. Semua dijamin canggih, bersih gambarnya dan jernih suaranya. Cukup lengkapi TV lama Anda dengan set-top box dan mari kita beralih ke siaran TV digital. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Agronews. Bertempat di halaman Gedung Balai Among Tani, Kota Batu, PJ Wali Kota bersama dengan jajaran Forkompimda Kota Batu mengadakan kegiatan apel besar dalam rangka syukuran penerimaan Piala Adipura. Selain PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai, dalam apel kali ini turut juga dihadiri oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batu sebelumnya, yaitu Dewanti Rumpoko dan Punjul Santoso. Selain itu juga turut hadir pula pimpinan DPRD Kota Batu dan juga jajaran Forkopimda Kota Batu. Dalam sambutannya, PJ Wali Kota Batu menyampaikan bahwa selama 21 tahun, baru di tahun ini Kota Batu bisa mendapatkan Piala Adipura, yang mana merupakan suatu kebanggaan bagi Kota Batu. PJ Wali Kota Batu juga menyampaikan bahwa piala ini juga merupakan prestasi yang ditorehkan oleh Dewanti Rumpoko dan Punjul Santoso di dalam 5 tahun kepemimpinannya, yang mana kebersihan, pengelolaan sampah perkotaan yang sudah rapi dan tertata dengan baik memberikan penghargaan Adipura bagi Kota Batu. Selain itu, PJ Wali Kota Batu juga menyampaikan bahwa ini bukan hanya kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebelumnya, tetapi ini merupakan hasil kerjasama seluruh pemerhati lingkungan, baik penyapu jalan, aktivis lingkungan hidup, dan pengolahan sampah yang benar-benar memperhatikan pengolahan sampah di Kota Batu. Adapun image Kota Batu sebagai kota wisata benar-benar harus dijaga, baik kenyamanan, keindahan, dan kebersihan, serta kerapian Kota Batu, sehingga siapapun yang datang ke Kota Batu dapat menikmati Kota Batu. Aris Agung Paiwai juga menyampaikan bahwa penghargaan Adipura yang diterima oleh Kota Batu juga merupakan wujud dari kerjasama seluruh elemen masyarakat di Kota Batu untuk mewujudkan kota wisata Batu yang bersih dan rapi. 21 tahun yang lalu, pada saat tanggal 28 kemarin, kita telah menerima trofi Piala Adipura, adalah yang kebanggaan buat Kota Batu yang kita cintai ini. Kita tahu bahwa 5 tahun yang lalu sampai dengan beliau berakhir pada tanggal 27 Desember, ini adalah prestasi yang telah ditorehkan oleh Ibu Dewanti Rumpoko bersama Pak Punjul Santoso, di mana kebersihan, pengelolaan sampah perkotaan yang telah tertata dengan rapi, dengan baik, sehingga kita tahu bersama pada kesempatan ini 21 tahun yang lalu baru kali ini kita telah menerima Piala Adipura kembali di Kota Batu ini. Tentunya ini adalah karena kepemimpinan beliau berdua dan juga kerjasama dari seluruh perangkat, baik itu teman-teman kita, sahabat kita, penyapu jalan, aktivis dengan lingkungan hidup, dan juga para aktivis pengelolaan sampah yang sangat prihatin betul terhadap pengelolaan sampah yang ada di Kota Batu. Kita paham bahwa Kota Batu adalah kota pariwisata, di mana andalan kita adalah bagaimana kita menjaga kenyamanan, keindahan, dan kebersihan serta kerapian kota ini, sehingga siapapun yang datang di kota wisata Batu ini merasa nyaman, merasa tenang, dan merasa melihat keindahan
keindahan yang sangat luar biasa ini. Maka keindahan kenyamanan itu tentunya diwujudkan dengan kita bersama menjaga kota ini tetap bersih, tetap indah, dan tetap rapi. Dan kita bisa melihat bahwa prestasi inilah yang kita raih pada kesempatan ini menjadi wujud kebersamaan kita dengan seluruh masyarakat Kota Batu. Dari Kota Batu, Abraham Patrika ATV melaporkan. Ya pemirsa, penghargaan Adipura untuk Kota Batu merupakan wujud dari kerjasama seluruh elemen masyarakat yang ada di Kota Batu. Oleh karena itu, kedepannya Kota Batu diharapkan dapat mempertahankan pencapaian tersebut. Wali Kota Batu periode 2017-2022, Dewan Turun Poko menyampaikan harapannya ke depan untuk Kota Batu. Di bawah kepemimpinan PJ Wali Kota Batu diharapkan penghargaan Adipura yang telah didapat dapat dipertahankan, juga dapat lebih berkembang menjadi Adipura Kencana. Dewan Turun Poko juga menyampaikan bahwa anugerah Adipura ini merupakan hasil kerjasama semua, terutama yang paling besar perannya yaitu masyarakat Kota Batu. Terkait dengan pengolahan sampah di Kota Batu, Dewan Turun Poko menyampaikan bahwa saat ini sampah-sampah yang baru telah dapat terkondisikan dan habis, baik menjadi plastik, pupuk, ataupun ekoenzim. Tetapi yang belum adalah sampah-sampah yang lama. Dewan Turun Poko bersyukur bahwa Kota Batu sendiri mendapatkan bantuan mesin pengolahan sampah, yang mana sampah untuk operasional dan menjadi fasilitas yang sangat membantu untuk mempercepat proses pengolahan sampah di Kota Batu. Mudah-mudahan ke depan, dan saya sangat percaya di bawah kepemimpinan Pak Aris ini akan dipertahankan dan insya Allah akan mendapat Adipura Kencana tahun depan. Doakan ya. Ini semua berkat kerjasama semua, dan tentu saja yang paling besar beban adalah masyarakat. Kenapa? Ya belum ada. Sampah yang lalu. Jadi kalau sampah-sampah yang sekarang ada yang baru itu sudah bisa terkondisikan dan habis. Ada yang di plastik, ada yang menjadi pupuk, ada yang menjadi enzim. Nah, yang belum itu adalah sampah-sampah yang lalu. Dan alhamdulillah kami mendapat bantuan mesin dari rekanan yang itu secara gratis dioperasionalkan, secara gratis juga beri fasilitas yang itu sangat membantu sekali pengolahan sampah. Dari Kota Batu, Abraham Patrika ATV melaporkan. Ya pemirsa, sesaat lagi akan kami hadirkan informasi tentang Jambore Duta Wisata. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tahukah Anda apa itu pitutur? Pitutur dalam bahasa Indonesia disebut nasihat, merupakan sesuatu hal yang berhubungan dengan hal yang baik. Nasihat juga dapat diartikan sebagai teguran, petunjuk, ajaran, pelajaran, ataupun anjuran yang bersifat baik. Selamat! Kota Batu meraih Piala Adipura 2022. Penghargaan Piala Adipura 2022 ini adalah hasil kerja keras semua pihak, termasuk penyapu jalan, masyarakat, dan pedagang yang berjualan di jalan yang peduli terhadap sampah. Sekaligus sebagai simbol bagaimana kita bergotong royong menjaga Kota Batu dengan lingkungan yang selalu bersih dari sampah, nyaman dan rapi, sehingga indah dipandang sebagai kota wisata Batu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh
selendang sari, seni pertunjukan, dangdut, dan campur sari. Setiap hari Selasa, jam 7:30 malam, live hanya di ATV. Selendang sari, dijamin asik. Selendang sari, dansa semasa. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Agronews. Dinas Pariwisata Kota Batu mengadakan Jambore Desa Wisata dengan harapan bisa mendukung peningkatan UMKM serta sektor pariwisata di setiap desa. Dan untuk yang pertama kalinya, kegiatan ini diselenggarakan di Rest Area Jalibar, Kota Batu pada tanggal 3 Maret 2023. Dengan mengadakan Jambore Desa Wisata, pemerintah Kota Batu, khususnya Dinas Pariwisata Kota Batu, berharap dapat memaksimalkan pemerataan dukungan pemerintah di setiap wilayah di Kota Batu, khususnya UMKM dan wisata desa. Diresmikan langsung oleh PJ Wali Kota Batu dan Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu. Agenda utama dari Jambore Desa Wisata adalah dalam bentuk pengembangan SDM, infrastruktur, sarana prasarana yang akan disupport oleh Dinas Pariwisata, dan untuk kebutuhan biaya disesuaikan oleh skala prioritas wilayah melalui analisa dan rapat desa wisata oleh kedinasan. Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu Arif Asidik mengharapkan dengan adanya peningkatan desa wisata di Kota Batu bisa mensejahterakan masyarakat di setiap wilayah serta membangun Kota Batu menjadi lebih maju dan lebih baik. Namun juga perlu proses bertahap karena banyaknya tantangan wilayah kota wisata. Kota Batu memiliki tingkat rawan bencana yang cukup tinggi. Menarik karena ternyata Kota Batu punya event yang seperti ini, melaksanakan Jambore Desa Wisata. Artinya desa-desa diharapkan saling kompetitif untuk meningkatkan objek yang dimiliki oleh pariwisata. Ya tentunya dengan Jambore ini kan pasti satu desa dengan yang desa lain saling melirik potensi desa A dan B, saling melihat potensi yang semakin bisa kita tingkatkan bersama. Dan saya yakin dengan adanya Jambore, pasti para wisatawan dengan melihat sini pasti akan tahu, oh 18-19 desa yang kita miliki dengan 5 kelurahan yang kita miliki punya potensi sendiri-sendiri yang bisa dinikmati tidak hanya bisa sehari, mungkin 2, 3, 4 hari sampai seminggu mungkin. Begitu karena banyaknya keanekaragaman yang dimiliki oleh desa wisata Batu ya. Ini harus bangga punya desa wisata yang memiliki potensi yang sangat luar biasa. Ya. Desa wisata Batu ini dengan desa-desa wisata yang ada di Indonesia. Bahkan apabila terus kita kembangkan, kita dorong, kita tingkatkan, jadi lebih baik. Kulinernya, kemudian craftnya, destinasinya, kemudian atraksi-atraksi desa wisata kita ini hebat-hebat semua. Apalagi nanti ini ada petunjuk arahan wali kota agar supaya sinergi untuk mensupport desa wisata kita. Pasti hebat dan ini tren pariwisata sekarang ya. Ini kita tahun 2022 ada peningkatan yang sangat luar biasa kunjungan wisata. Tapi setelah kami amati, ternyata trennya itu adalah ke desa wisata dan ke wisata alam yang ada di desa-desa itu. Semuanya harus kita manfaatkan, kita dorong ya untuk berkontribusi kepada pengembangan pariwisata Kota Batu secara keseluruhan. Dari Kota Batu, Anas Wiguna ATV melaporkan. Masih seputar pariwisata pemirsa, kali ini kita ke Kota Malang. Berwisata ke Kota Malang rasanya belum lengkap kalau kita belum menapak tilas sejarah yang melekat pada Kampung Heritage Kayu Tangan. Kampung Heritage Kayu Tangan ini mengusung konsep suasana tempo dulu untuk mengajarkan kita tentang sejarah Kota Malang. Seperti apa suasananya di sana? Mari kita simak ini di liputan selengkapnya untuk Anda.
Kampung ini berlokasi di Jalan Arif Rahman Hakim Gang 2, Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur. Sudah tercatat dalam sejarah masa klasik hingga modern. Kampung ini memiliki ciri khas deretan rumah berarsitektur kolonial Belanda dengan bangunan yang masih asli dan terjaga. Kampung Kayu Tangan kini menjadi salah satu tujuan andalan wisata Malang Heritage, terutama bagi Anda penyuka dan penggiat sejarah. Di sana Anda diajak menyusuri gang-gang kecil. Terdapat 3 akses masuk menuju Kampung Heritage Kayu Tangan. Bisa dari koridor Talun di Jalan Arif Rahman Hakim, 2 akses lainnya dari koridor Kayu Tangan di Jalan Basuki Rahmat. Di tiap aksesnya, pengunjung cukup membayar tiket seharga Rp5.000 saja. Pengunjung diberi peta wisata Kayu Tangan dan kartu pos bergambarkan bangunan lawas. Terdapat 60 rumah tua yang berhasil diidentifikasi di kampung ini. Seluruhnya relatif terjaga bentuk aslinya. Di depan rumah-rumah tersebut dipasang plakat informasi usia bangunan hingga pemilik pertamanya. Rumah tertua dicatat dibangun pada 1870. Kampung Kayu Tangan juga menjadi saksi pada masa kemerdekaan Indonesia. Pada 1955 dilakukan nasionalisasi terhadap bangunan-bangunan bekas milik Belanda. Perkembangan rumah sangat pesat, tidak lagi menggunakan arsitektur Belanda, tetapi banyak bermunculan tipe rumah jengki dan rumah limas sebagai khas rumah Malangan. Banyak peninggalan lah itu, tidak hanya berupa bangunan tapi juga yang intangible. Jadi kalau di sini bangunan lebih banyak memang hunian. Jadi rumah warga di sini ini umurnya sudah 50 tahun ke atas karena tadi kan sudah kategori kampung tua ya. Jadi di sini rumahnya memiliki keunikan gitu. Kalau memang dulu pernah dihuni orang Belanda ya hanya 1-2, tidak semua gitu. Melainkan lebih banyak mengadop arsitekturnya gitu. Jadi gaya-gaya Belandanya yang diambil untuk dibangun, jadi tetap arsitekturnya dari pribumi juga, yang bangun juga pribumi, cuma gayanya aja yang mengadop dari Art Deco gitu ya, jadi masa-masa Belanda gitu. Saat ini di Kampung Kayu Tangan memiliki 23 spot rumah yang bernuansa heritage. Selain menghadirkan visual yang memanjakan mata melalui desain arsitektur yang sebagian besar dipertahankan keasliannya. Ada cerita-cerita khusus di sana. Beberapa di antaranya yang menarik yakni rumah Namsin, rumah Jengki, rumah 1870, rumah Jamu, rumah Cerobong, dan Gubuk Ningrat. Dari Kota Malang, Wayan ATV melaporkan. Ya pemirsa, masih ada beragam informasi lainnya seputar Malang Raya yang akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda. Tetaplah bersama kami di Agronews. Tahukah Anda arti kata rasan-rasan? Rasan-rasan dalam bahasa Indonesia bergunjing. Bergunjing adalah berbicara tentang kejelekan atau kekurangan seseorang dan sebagainya. Nikmati malam santai Anda dengan tembang kenangan dari tahun 80-an. Melodi Memori. Setiap hari Rabu jam 7:30 dan hari Minggu jam 8 malam. Hanya di ATV. Tahukah Anda apa itu unggah-ungguh? Unggah-ungguh dalam bahasa Jawa berasal dari kata dwilinggo salin swara yang berasal dari dua kata yaitu unggah dan ungguh.
Kata unggah atau naik yang artinya menaikkan derajat seseorang yang diajak berinteraksi sesuai dengan status sosial atau martabatnya. Sedangkan kata ungguh berasal dari kata lungguh atau duduk yang artinya menempatkan diri kita saat berinteraksi terhadap orang lain sesuai dengan derajat dan martabat. Unggah-ungguh adalah bagaimana sifat kita berinteraksi kepada orang lain yang berdasarkan pada kasta atau derajat. Unggah-ungguh dalam bahasa Jawa berarti sistem yang digunakan dalam berinteraksi, dalam berbahasa, dan tingkah laku. Unggah-ungguh tidak hanya berbahasa, tetapi juga tingkah laku kita sehari-hari dalam keluarga dan masyarakat. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Agronews. Dalam rangka memperingati Isra Miraj Nabi Muhammad dan juga untuk menyongsong bulan suci Ramadan, warga Junrejo, Jeding, Kota Batu mengadakan pengajian rutin Muslimat NU di Masjid Nurul Fatah, Jeding. Masih dalam suasana peringatan 1 abad NU dan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, anak cabang Muslimat NU Junrejo Jeding mengadakan pengajian rutin yang mengambil tema dengan Isra Mi'raj dan menyongsong bulan suci Ramadan. Kita tingkatkan iman dan takwa dalam menghadapi globalisasi. Warga masyarakat Jeding sangat antusias dalam menghadiri acara tersebut, di mana dalam acara pengajian rutin tersebut dihadiri oleh Ustazah kondang dari Pasuruan, yaitu Ustazah Ucik. Dalam acara pengajian ini, acara diawali penampilan dari Banjari Nurusobah Jeding yang menampilkan lagu-lagu Islami yang dibawakan oleh para ibu-ibu warga sekitar untuk menghibur para tamu undangan yang hadir. Selaku Ketua Panitia, Sriwati mengatakan sangat bersyukur dan bangga karena acara pengajian tersebut diadakan di wilayahnya. Kurang nyaman. Nah, itu. Para hadirin yang berbahagia, di sini saya akan mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada yang sudah membantu terlaksananya kegiatan pada saat ini. Jamaah RW 7 mendapat kehormatan ditempati pengajian muslimat yang begitu sangat membahagiakan kami. Meskipun suasana cuaca mendung dan gerimis, acara berjalan cukup hikmat dan berlangsung cukup meriah. Para jamaah sangat antusias untuk mendengarkan tausiah dari Ustazah Uci dari Pasuruan. Ceritanya lemah ngeten tok. Malam tanggal 27 bulan Rajab. Saat niku waktale ba'dal maghrib menjelang Isya. Kanjeng Nabi ten setunggale riwayat disebutaken sare-sarean wonten emper Masjid Haram teng Mekah. Dirawuhi kalian malaikat Jibril Mikail. Mantun ngoten Kanjeng Nabi dibetot tenggene sumur Zam-Zam. Lokasine niku lere Ka'bah, rodok mengetan kedik, Bu. Masya Allah. Mugi-mugi ditakdir tenggene Haramain, Makkah wal Madinah, haji utawi umroh. Allahumma amin. Dari Kota Batu, Frestino ATV melaporkan.
Ya pemirsa, dan sesaat lagi akan kami hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk kawasan Malang Raya pada hari Minggu 5 Maret 2023 dari BMKG, Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang yang sekaligus menutup perjumpaan kita pada Agronews edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Arista Amelia, terima kasih dan sampai jumpa.